Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lantai 2 Utara Putri akan menampilkan kisah Nabi Sulaiman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Kisah ini disebutkan dalam surah An-Naml ayat 16 sampai 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa dari Sabah, yaitu Ratu Balqis dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman, di antaranya seperti yang disebutkan dalam surah An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang penuh semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk sarang agar kalian tidak terinjak oleh pasukan Raja Sulaiman, dan ayo cepat lari. Siap Ratu. Mendengar seruan para semut, Nabi Sulaiman tersenyum, dan Nabi Sulaiman menghentikan langkah pasukannya. Kemudian mereka menunggu pasukan semut berbondong-bondong masuk sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Wahai Raja Sulaiman, pernahkah Nabi Hud terbang bersama kami? Namun sekarang sudah menghilang entah kemana. Awas saja, datang tanpa beri alasan yang jelas. Hukum dia. Untungnya tak lama kemudian burung hudhud datang. Perihal apakah itu? Sebenarnya dalam tadi baca rombongan sampai akhirnya dicatat. Balik. Jadi suara diri. Perempuan, namun sayangnya melihat lagu sama matahari. Apakah perkataan dapat dipercaya? Kau tidak sudah mencari alasan untuk lolos dari hukumanku berarti. Wahai Sulaiman, mana berani bohong melanjutkan kancil. Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah, bawalah surat ini. Kemudian jatuhkan di depan Ratu Balqis. Lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Tunggu laporanmu di istana. Akan raja.
Terbanglah burung hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Nah, ini dia sebuah surat. Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Bu, sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung baca isinya. Ternyata surat itu dari Nabi Sulaiman. Isi surat Nabi Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa Ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari sebagai utusan atau nabi Allah. Aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasihat kerajaan. Wahai penasihat, aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan berikan pendapat kalian. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita bergerak. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti dia, pasti dia akan meraih kerajaan Sabah. Namun, jangan khawatir wahai Ratu. Pasukan kita siap berperang melawannya. Yang hamba benar beliau adalah seseorang raja di ilmu kekuasaan tidak manusia hingga bangsa bertunduk kepadanya. Semua keputusan harus serahkan kepadamu wahai Raja. Ratu Balqis mulai berpikir cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukan orang sembarangan. Wahai penasehatku, aku menekankan diri. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Ya, Ratu. Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis pergi ke istana Raja Sulaiman di Palestina dengan membawa hadiah yang banyak dan mewah. Mana kau main nak nunggu ada. Sesampainya utusan Ratu Balqis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak membutuhkan semua ini. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pergilah kalian. Katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku akan hancurkan kalian. Siap, Raja Sulaiman, akan kusampaikan kepada Ratu kami. kedua utusan Ratu Balqis pulang dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, pasukan mereka akan kalah telak. Wahai utusanku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menghadapi Raja Sulaiman. Siap, Ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka dan segera terbang ke Palestina untuk
melaporkan hal tersebut kepada Raja Sulaiman. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja Sulaiman segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai penasehatku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgahsana Ratu Balkis ke hadapan? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Berapa cepat kau melakukannya? Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya. Lakukanlah. Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Wah, lagi tak mundur eh. Ya Allah, inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah ingkar dari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya maha mulia. Ubahlah sedikit dari singgasana ini. Kita lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Dan ubahlah lantai ini menjadi lapis kaca yang terdapat ikan di dalamnya. Siap, akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis telah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan istana. Kemudian diperlihatkan sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis pun duduk di singgasana, lalu dia pun merasa ada yang aneh. Seperti itulah singgasanaku, wahai Kadang bantu yuk. Ya, ini sih persis dengan yang aku miliki. Hah? Tapi ini tidak mungkin. Tadi sebelum aku kesini, aku masih melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aku sedikit mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Raja Sulaiman. Kalau begitu, masuklah ke istanaku. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu dia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu Balkis, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu yang berlapis kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Semuanya memiliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Maafkan hamba mulai saat ini. Hamba akan berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman. Pada akhirnya dia menikah dengan Ratu Balkis dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pertama,